warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Paris dan Nas Sahrul. Saya akan memberikan penyuluhan tentang demam tifoid pada anak. Yaitu pengertiannya, demam tifoid adalah salah satu penyakit karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi penyakit yang banyak terjadi di negara berkembang dan dialami oleh anak-anak yang menyebabkan nyawa jika tidak ditangani dengan segera. Dan tanda dan gejalanya yaitu demam selama 3 minggu dan bibir kering pecah-pecah, napas bau, lidah kotor, perut kembung, dan terdapat bintik-bintik merah pada punggung. Dan cara penularannya dapat melalui makanan dan minuman. Tetapi Bapak harus menemani anaknya jika makanan-makanan yang berbahaya. Dan perawatan anak jika demam tifoid yaitu harus mencukupi protein dengan nafsu makan yaitu serendahnya dengan 1000 sampai 1200 kalori perharinya, yaitu dan minumannya cairannya harus secukupnya ya Pak, dan tidak boleh mengandung banyak serat. Yaitu pencegahannya, pengelolaan sesuai dengan cara bahan makanan dengan cuci makanan lalu atau dimasak terlebih dahulu, yaitu gunakan air bersih, dan makanan selalu ditutup biar terhindar dari bakteri, dan kuku selalu pendek dan selalu dibersihkan, yaitu cegah aliran air kotor biar tidak tersumbat, yaitu bersihkan tempat BAK atau kamar mandi ya Pak. Jika Bapak ada ingin ditanyakan atau sudah mengerti. Oh iya, saya mau bertanya Pak. Ya. Jadi gini, kira-kira apa saja ya tanda dan gejala tifus atau demam tifoid itu? Terus? Dan kapan saya harus periksa ke dokter? Lalu bagaimana cara penularan demam tifoid itu? Tanda dan gejala demam tifoid yaitu yang pertama, demam selama 3 minggu, yaitu demamnya 39 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius, dan bibir pecah-pecah di area bibir, dan napas bau tidak sedap, dan bibir kering, dan juga perut kembung, yaitu apatis atau lesu pada anak Bapak, dan terdapat bintik-bintik di punggung anak Bapak. Dan kemungkinan juga ada tanda-tanda lainnya. Jika ada tanda-tanda tersebut, alangkah baiknya Bapak ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat saja. Dan kapan yang harus periksa ke dokter? Bapak harus menghubungi dokter bila mengalami gejala-gejala tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi, itu adalah tanda dan gejala segera memeriksa diri jika terserang penyakit saat mengunjungi tersebut. Jika gejala penyakit tipus atau tifoid kambuh setelah kembali ke rumah sakit, itu adalah untuk gejalanya, untuk gejala demam tifoid yaitu yang pertama, demam selama 2 minggu atau bisa lebih 3 minggu juga, yaitu demam tersebut bisa sampai 38 derajat Celcius ataupun 4 derajat Celcius. Dan untuk gejala lainnya demam tifoid yaitu ada bibir pecah-pecah ataupun kembung, yaitu napas kurang sedap ataupun bau, ataupun juga bintik-bintik kemerahan di punggung anak Bapak. Untuk gejala-gejala tersebut
Jika ada gejala tersebut, alangkah baiknya Bapak langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Takutnya jika ada apa-apa bisa mengalami penderitaan kematian, ataupun bisa juga menyebar atau bisa menular ke anak-anak lainnya. Takutnya kena tikus juga. Jadi alangkah baiknya dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan kapan saja harus memeriksa anak Bapak ke dokter, yaitu bisa menghubungi dokter apabila mengalami gejala tadi yang sudah disebutkan. Dan jika perlu segera memeriksa langsung ke rumah sakit atau dokter. Takutnya jika Bapak sudah ada gejala-gejala tersebut, alangkah baiknya Bapak langsung masuk ke periksa ke rumah sakit jika ada gejala-gejala tersebut. Adapun jika perlu segera memeriksa diri jika terserang penyakit tersebut. Contohnya itu napas bau ataupun demam selama 1 maupun 2 minggu ataupun bahkan lebih, yaitu demamnya 39 sampai 40 derajat Celcius, maupun ada bintik-bintik merah di punggung anak Bapak, yaitu harus masuk ke rumah sakit ataupun periksa ke dokter. Penularan demam tifoid yaitu bisa juga dari makanan yang terbuka ataupun makanan yang kotor yang tidak layak untuk anak-anak, yang kadang pula anak-anak makannya bisa di pinggir jalan ataupun di sekolah-sekolahan yang kemungkinan tidak sehat. Dan adapun anak-anak yang kurang kebersihan, yaitu contohnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan seperti itu Pak, untuk gejala-gejala maupun demam tifoid untuk pemeriksaan ke dokter. Jika gimana Pak, apakah Bapak sudah paham ataupun dimengerti tentang gejala ataupun pengertian demam tifoid ataupun cara pemeriksaannya? Apakah sudah dipahami Bapak? Sudah Pak. Terima kasih untuk Bapak Faris dan anaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.